Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil allam, al-aliyil azimil karimil salam, ghafiriz zambi wa qabilit tawbi min jami'il atham. Ahmadu subhanahu wa ta'ala alladhi ittasafa bihi min sifatil jalali wal ikram, وأشكره على ما أسده من جزيل الفضل والإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهره الله به الإيمان والإسلام. Sahabat iman rahimani wa rahmatullah, jamaah salat maghrib kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia-Nya, nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat shihah wal afiyah, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita di salat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin umat ini dari alam jahilatil jahla ila nuril Islam. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk kepada bab yang baru, di babul qanaah wal afaf wal iktisad bil ma'isyah. Bab yang menjelaskan tentang qanaah, sikap menerima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Kemudian bal afaf, menjaga diri tidak meminta-minta. Wal iktisad, dan sederhana fil ma'isyah, dalam kehidupan ini. Hadis pertama sudah kita baca. Kemudian sekarang hadis yang kedua. Hadis pertama bahwa tentang hadis Hakim bin Hizam yang ketika itu meminta kepada Rasulullah SAW sesuatu, kemudian diberikan. Kemudian beliau mengatakan, wallahi saya tidak akan pernah meminta lagi setelah meminta kepadamu ya Rasulullah. Sampai ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau ditawari harta pun tidak mau. Demikian juga zaman Umar bin Khattab pun tidak mau. Sampai beliau meninggal dunia, beliau tidak pernah meminta-minta lagi kepada siapapun. Tapi hadis yang berikutnya adalah wa an Hakim Ibn Hizam, masih dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla. Jadi tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya gemar memberi, gemar bersedekah ini lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah bersedekah, yang hanya sekedar menerima saja. Sehingga yang seperti ini menyebabkan sahabat-sahabat yang enggak punya, di dalam riwayat yang lain itu mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, nanti pada hari kiamat orang-orang yang kaya ini mereka datang menghadap Allah dengan membawa pahala yang banyak sekali. Wa hum yusallun wa nahnu nusalli. Mereka itu salat, kami juga salat. Wa yasumun nahnu nasum. Mereka puasa, kami juga puasa. Walakin ya Rasulullah, tetapi ya Rasulullah, yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka kemudian bersedekah dari kelebihan-kelebihan harta yang mereka miliki. Wala nastati, kami enggak mampu ya Rasulullah, sedangkan kami juga ingin mendapatkan pahala yang banyak. Kemudian Rasulullah SAW memberikan satu penjelasan, merupakan solusi yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altum faqad tasaddaqtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian lakukan,
kalian pun termasuk orang-orang yang bersedekah. Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah mengatakan, fi kulli tasbihin, jadi ucapan tasbih, ucapan subhanallah, sedekah. Wa fi kulli tahmidin sedekah, setiap ucapan alhamdulillah sedekah. Wa fi kulli takbirin, ucapan takbir Allahu akbar sedekah. Wa fi kulli tahlilin sedekah, ucapan tahlil la ilaha illallah sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah, menyeru seseorang berbuat baik adalah termasuk sedekah. Wan nahyu anil munkar sedekah, dan mencegah seseorang dari perbuatan munkar termasuk sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, kalian mendatangi istri-istri kalian pun menggaulinya termasuk sedekah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna bi syahawatina fayakunu lahu sedekah? Apakah ketika kami mendatangi istri-istri kami dengan nafsu-nafsu kami, dengan syahwat-syahwat kami, apakah kami juga mendapatkan nilai sedekah? Rasulullah mengatakan, kaifa law wada'tum fi haram akana lakum wizr? Bagaimana kalau sekiranya kalian menumpahkan syahwat kalian pada hal yang haram, tidakkah kalian mendapatkan dosa? Mereka mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Wa hakadha, demikian juga kalau kalian tumpahkan syahwat kalian pada yang halal, kalian pun akan mendapatkan pahala atau nilai sedekah. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Rasulullah, yang merasa iri karena orang-orang kaya nanti mendapatkan pahala yang banyak. Selain mereka ibadah yang secara mahdhah, solat, puasa, zakat dan haji, tapi mereka juga memiliki kelebihan-kelebihan, yaitu bersedekah dengan harta-harta mereka. Nah, sehingga para sahabat pun ingin mendapatkan yang seperti itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan sebagaimana hadis tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, termasuk sedekah. Bahkan menyuruh orang berbuat baik sedekah, mengajak orang berbuat baik sedekah, mencegah dari perbuatan mungkar juga sedekah, bahkan mendatangi istri-istri yang sah maka termasuk juga sedekah. Tayyib wa iman rahimani wa rahimakumullah, hadis Rasulullah ini adalah al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, sungguhlah sangat agung. Tadi aja ada bab khusus tadi yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang kaya dan yang juga orang-orang kaya dan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Wabda biman ta'ul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kepada siapa sih kita ini berinfak harta kita ini. Rasulullah mengatakan, wabda biman ta'ul, mulailah daripada orang-orang yang engkau tanggung. Jadi yang kita tanggung itulah yang kita utamakan dulu. Siapa mereka? Ya tentunya adalah istri dan anak-anak kita. Jadi istri dan anak-anak kita. Ada yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran dikatakan, yas'alunaka madza yunfiqun, ada orang yang bertanya kepadamu tentang hartamu. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, mengatakan bahwa katakanlah bahwa kalian infakkanlah hal-hal yang baik itu kepada kedua orang tuamu. Kemudian wal aqrabin, dan orang-orang yang dekat kepadamu. Aqrabin ini adalah saudara-saudara. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa ibnis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan kehabisan berbekalan. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah, apa yang kalian lakukan yang baik-baik diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ tidak disebutkan istri dan anak-anak. Kalau ada harta maka didahulukan adalah orang tuamu. Apakah ini bertentangan? Tidak bertentangan. Sama seperti orang yang ketika azan, kalau mendengarkan azan, maka ikutilah orang yang azan itu, kemudian berdoalah. Nah, apakah orang yang azan tidak berdoa? Berdoa, nggak perlu diperintah lagi. Karena ada yang mengatakan yang azan nggak perlu berdoa, yang diperintahkan berdoa adalah yang mendengarkan azan.
Nah, ini masuk kepada babul aula. Dalam pembahasan fikih disebut dengan babul aula, bab yang lebih utama. Itu tidak perlu disebutkan. Kamu setelah azan kamu berdoa nanti. Yang diperintahkan memang yang mendengarkan azan, tetapi yang berazan pun langsung ketika itu dia berdoa. Sama seperti ini juga, maka yang lebih diutamakan adalah ketika kita mendapatkan harta adalah istri, kemudian anak-anak kita. Nah, kemudian baru lil walidaini, kedua orang tua kita. Jadi tidak ada sama sekali yang bertentangan di antara ayat-ayat Al-Quran, demikian juga dengan hadis Rasulullah SAW. Sudah mencukupi anak-anak dan istri kita, maka kemudian walil walidaini, kedua orang tua kita. Orang tua sudah mendapatkan wal aqrabin. Siapa aqrabin? Ini adalah orang-orang yang dekat dengan kita, saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita. Nah, baru setelah itu wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang-orang yang kehabisan perbekalan pada saat dia melakukan perjalanan. Nah, wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang-orang yang kalian, terhadap orang-orang yang kalian tanggung. Wa khairus shadaqah an dhahri ghina. Jadi sebaik-baik sedekah itu adalah seseorang pada saat dia dalam keadaan kaya. Karena ada orang yang kaya tidak mau mengeluarkan hartanya. Yahsabu anna malahu akhlada. Alladhi jama'a malahu wa adada yahsabu anna malahu akhlada. Mereka yang mengumpulkan harta kemudian dihitung-hitung, kemudian ketika mau berinfak nggak berani dia. Wah, kalau sekian-sekian berarti hilang semua harta saya ini kan sudah mencari sekian hari, sekian bulan, sekian tahun saya kumpulkan. Kalau saya berinfak ini berarti hilang harta saya. Tidak hilang. Allah akan ganti hartanya. Allah akan menggantinya. Jadi ketika dihitung itu, nggak jadilah. Alladzi jama'a malan wa adada. Mereka yang mencari harta kemudian hitung-hitung saja. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwa dengan hartanya dia kekal. Dia bisa berbuat apa saja dan bahkan dia tidak akan pernah mati dia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Qarun, bangga dengan hartanya. Ketika mau mengeluarkan hartanya dihitung-hitung dulu, ternyata wah, gak bisanya aja. Dia tidak jadi memberi sesuatu, bersedekah. Demikian juga yang lain-lain. Jadi umat-umat terdahulu kalau dia tidak hancur dengan wanita, maka dia akan hancur dengan kekuasaan. Kalau dia hancur dengan kekuasaan, maka dia akan hancur dengan hartanya sendiri. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah mengatakan sebaik-baik sedekah dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan kaya. Jadi apalagi kalau misalnya orang yang dalam berkecukupan, ya hanya cukup untuk dia tapi dia bersedekah, ini sangat luar biasa, sangatlah luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan orang bersedekah fis sarra'i wad dharra. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi mereka-mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Pada hadis yang berikutnya, sambungan hadis ini adalah siapa yang menjaga dirinya, tidak meminta-minta, maka Allah pun akan menjaganya. Karena harta seseorang itu adalah lisaili wal mahrum, bagi mereka-mereka yang sa'il, yang meminta-minta, dan juga yang mahrum. Mahrum adalah orang yang tertahan, nggak mau minta-minta. Dia selalu menjaga dirinya. Rasulullah SAW tahu kalau Abdullah bin Jubair ini adalah orang yang malu, sehingga Rasulullah SAW untuk memberinya, beliau mengatakan, ya Abdullah, apakah engkau tidak jual kudamu? Ya Rasulullah, saya cuma punya satu ini. Lagi pula kuda saya ini sudah tua ya Rasulullah. Siapa yang mau membelinya? Kalau kamu mau jual, saya mau beli. Nah kemudian, ya Rasulullah, saya nanti pakai apa ke Madinah ini? Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu pulang dulu ke rumah, nanti setelah itu kamu bawa kudamu ke rumahku. Kemudian Abdullah ini membawa, dia pulang terlebih dahulu, istirahat, kemudian dia menemui Rasulullah SAW.
Rasulullah mengatakan, ya Bilal, wazin, wahai Bilal, timbanglah kira-kira berapa itu. Kemudian ditimbang, dihargai oleh Rasulullah SAW, kemudian diterima oleh Abdullah bin Zubair. Kemudian Rasulullah SAW membayar. Setelah dibayar, dia katakan, silakan bawa kudamu kembali. Ya Rasulullah, sudah saya jual. Ya sudah, tidak apa-apa, saya sudah lakukan kepadamu. Nah, inilah Rasulullah SAW cara memberi sahabatnya pada saat itu, supaya tidak malu sahabat ini, sehingga diberikan jangan cara seperti itu. Bisaili wal mahrum. Jadi harta orang-orang kaya itu adalah ada bagi mereka-mereka yang sa'il, peminta-minta, ada juga yang mahrum, yang tidak mau meminta-minta. Ini Rasulullah mengatakan, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang tidak mau meminta-minta, maka Allah pun akan menjaganya. Wa may yastaghni yughnihumullah. Siapa yang merasa cukup dengan hartanya yang dimilikinya, maka Allah pun akan mencukupkannya. Seorang yang sudah memiliki harta, kemudian dia cukup dengan harta itu, dia selalu mensyukuri harta yang dia dapatkan, Allah pun akan mencukupkannya. Dia tidak akan pernah merasa kekurangan. Isunya orang yang merasa kekurangan adalah orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Sehingga Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau seseorang tidak bersyukur, tidak akan pernah merasa puas. Berapapun yang diterimanya, dia tidak akan pernah merasa puas dengan harta ini. Kata Rasulullah SAW, idza a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala wadiyan li ibni Adam, fasawfa yatlub wadiyan akhar. Kalau sekiranya Allah memberikan satu wadi, satu lembah harta kepada manusia ini, maka dia akan meminta yang lain lagi. Begitu seterusnya, hatta yamla'u bahu biturab, sampai Allah akan memberikan kepadanya tanahnya, mulutnya dengan tanah. Maksudnya lah, setelah dia meninggal dunia baru dia merasakan puas. Itulah manusia. Jadi senantiasa kalau masalah urusan harta, dia akan senantiasa meminta sesuatu yang lebih. Sekalipun diberikan sudah cukup, tapi dia akan minta kepada yang lain lagi. Nah, kata Rasulullah, siapa yang merasa cukup dengan harta yang diberikannya, maka Allah pun akan mencukupkannya. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang kedua pada bab ini. Kemudian hadis yang ketiga, hadisnya pendek juga. Wan Abi Sufyan Sakhr bin Harb. Jadi Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tulhiqu fil mas'alah, fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'an fatukhrij lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karihun fayubaraka lahu fima a'taitu. Rasulullah SAW mengatakan, jadi janganlah kamu memaksa dalam meminta-minta. Kata orang yang meminta-minta itu memaksa. Jadi tidak diberi bagaimana dia minta memaksa. Sekarang ada lagi yang meminta-minta lewat HP ya. Hati-hati. Ada yang bilang, nak, tolong belikan pulsa sekian, ibu sekarang sedang ada urusan. Atau nak, berikan sekarang pulsa sekian, bapak sedang di kantor polisi gitu. Ini bahasa-bahasa penipuan semua ya. Demikian juga ke seseorang, tidak boleh seorang itu meminta-minta ya. Jangan sering-sering meminta, bukan di sini, memaksa dalam meminta-minta. Wallahi, demi Allah ya, la yas'alu li ahadun, demi Allah tiada seorang pun yang minta sesuatu dariku ya. Dan terpaksa saya memberikan, kata Rasulullah SAW. Padahal saya tidak senang memberikan itu, niscaya tiada berkah pemberianku itu kepadanya. Terpaksa memberikannya. Kelas, kalau seorang sudah minta kemudian tidak diberikan, ya sudah. Dia tidak memaksa untuk meminta-minta. Kata Rasulullah SAW, kalau aku berikan itu, maka tidak ada berkahnya. Karena memang dia nggak punya, kemudian dimintain terus. Ya. Ini umat Nabi Muhammad SAW, khususnya adalah yang Muslim, jangan sampai melakukan hal seperti itu. Kecuali
Kalau dalam keadaan sangat-sangat terpaksa baru diperbolehkan. Kalau tidak dalam keadaan sangat terpaksa, maka sebaiknya seseorang itu adalah menjaga diri. Dan sebaik-baik umat Nabi Muhammad lah yang senantiasa memakan hasil tangan jerih payahnya sendiri. Jadi dia bekerja kemudian mendapatkan, itulah yang terbaik baginya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis riwayat Imam Muslim. Yang tadi adalah muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kemudian yang ketiga, wa an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Jadi apabila seseorang itu senantiasa meminta-minta, padahal dia sudah cukup ya. Jadi sudah cukup dari sisi hartanya ya. Dia masih meminta-minta juga ya. Jadi bukan kebutuhan-kebutuhan yang primer, kebutuhan yang leks, kemudian kebutuhan yang sekunder ya, itu yang diminta. Padahal dia sudah cukup untuk dalam kehidupan ini. Tidaklah orang-orang tersebut nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala tersisa sepotong daging pun dari mukanya. Di dalam riwayat yang lain bahwa mereka nanti akan pada wajah ini terdapat bintik-bintik hitam, bintik-bintik hitam. Jadi mereka yang senantiasa meminta-minta, yang mereka meminta adalah untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan kebutuhan yang primer, bukan kebutuhan yang mendesak, bukan yang darurat, tapi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder atau kebutuhan yang leks. Karena orang lain punya, dia nggak punya, kemudian dia minta sama orang, kemudian dia memaksa dalam meminta tersebut. Nah, orang-orang seperti inilah nanti dikatakan walaysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Hadis ini sangat mengerikan ya, bahwa tidak ada satu sepotong daging pun nanti di mukanya. Seolah-olah ia telah membuang sama sekali daging dari air mukanya dalam meminta-minta ini. Wa na'udzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Khawatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin beberapa hadis yang insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya masih juga tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah qanaah, masalah bagaimana kita ini bersikap menerima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan poin, Allah Subhanahu wa taala menilai bahwa orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Kemudian yang kedua adalah ketika seorang memiliki harta, maka yang didahulukanlah orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian yang ketiga, bahwa sebaik-baik infak, sebaik-baik sedekah adalah seseorang dalam keadaan kaya. Kemudian yang keempat adalah sebaik-baik orang adalah yang senantiasa menjaga dirinya untuk tidak meminta kepada orang lain. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah pun akan mencukupkan dengan harta itu. Kemudian yang keenam, ada larangan untuk meminta-mintanya. Siapa yang senantiasa meminta-minta pada dia sudah punya, maka nanti akan datang pada hari kiamat tidak ada sedikit pun daging di mukanya. Tapi mungkin ini masih ada waktu kurang lebih 20 menit kita sisakan untuk bertanya jawab. Fadhol, barangkali ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang menambahi. Silakan. Silakan, dekat aja. Dekat ke sini aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bersedekah kepada orang tua yang meninggal, apakah bisa? Yang kedua, menghajikan orang tua yang meninggal. Dan yang ketiga, memberi orang minta-minta dengan musik seperti ngamen. Ini apakah dibenarkan? Terima kasih. Ya, yang pertama adalah apakah boleh kita nih ketika bersedekah niatkan untuk orang tua kita? Boleh, silakan.
Jadi sebagaimana Rasulullah SAW pada saat hadisnya secara umum ya, hadisnya Rasulullah secara umum ketika beliau ditanya apakah masih ada jalan saya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua saya. Dulu saya selama hidup enggak pernah berbuat baik kepadanya. Kemudian Rasulullah mengatakan iya. Yang pertama Rasulullah mengatakan doakanlah orang tuamu, mintakanlah ampun, wassalli alaihim. Kemudian juga kalau kalian memiliki harta maka fatasaddaqu bihi, maka bersedekahlah dengan harta itu. Jadi ada. Kemudian yang kedua tentang orang menghajikan orang yang sudah meninggal, apakah boleh? Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang yang ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat, ibu saya telah meninggal dunia. Apa ahuju anha, bolehkah saya menghajikannya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kaifa law ala ummika dainun, law ala ummiki dainun, apa taqdiha? Bagaimana kalau sekiranya ibu kamu punya hutang? Apakah kamu nanti akan membayarkannya? Kemudian wanita itu mengatakan, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, haji an ummik, hajikanlah ibumu. Kemudian ada lagi riwayat yang lain, Rasulullah mendengarkan seorang yang mengatakan, Allahumma haji an subrumah, saya datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji untuk Subrumah. Rasulullah bertanya, siapa Subrumah itu? Dia saudara saya Rasulullah yang telah meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, haji hajaita, apakah kamu sudah haji? Belum ya Rasulullah. Alas hajait summa tahajju li akhika. Hajilah kamu dulu, baru nanti kalau punya hajikanlah untuk saudaramu. Jadi ada dalil-dalilnya ini. Kemudian yang ketiga, iya, gimana para pengamen-pengamen itu ya? Ya, pengamen-pengamen itu sebaiknya tidak diberi. Jadi mereka mengamen, ya suruh pulang aja. Atau kalau dia ngamen, assalamualaikum, pulang insyaallah. Ya assalamualaikum ya aja. Jadi beritahu baik-baik supaya dia tidak mengamen. Insyaallah kalau sekali kita tolak, insyaallah dia tidak akan mengamen lagi di depan rumah kita gitu ya. Karena pernah terjadi dia datang, saya bilang assalamualaikum, hanya dia pergi. Jadi karena untuk mendidik mereka supaya mereka enggak seperti itu. Kadang-kadang datangnya itu pas waktu-waktu maghrib, pas waktu-waktu istirahat ya. Jadi sebaiknya beritahu supaya mereka tidak mengamen. Lebih baik mereka mencari pekerjaan yang baik lah ya. Jadi sekali lagi kita perlu menolak mereka itu, tapi dengan cara yang baik. Insya Allah kalau sekali kita tolak, mereka tidak datang lagi. Baik. Silakan. Begini Ustaz, saya tadi mendengar kalau seumpama rumah tangga begitu, posisi terjepit, boleh meminta atau halal sesuatu yang mungkin dalam keadaan terjepit. Dalam kasus ini saya mencontohkan ada seseorang yang ini konkretnya aja, penghasilnya 2 juta, cuman kebutuhannya banyak, sudah kredit, istrinya juga di luar kota. Nah akhirnya di tengah perjalanan itu anaknya juga kuliah, jadi dia itu serba kekurangan karena mungkin beban ekonomi yang terlalu besar dengan penghasilan yang tidak memadai. Nah itu akhirnya melakukan hal-hal yang kira-kira jelek gitu ya, buruk. Nah itu apakah diperbolehkan dalam sisi tadi terjepit posisinya? Yang saya tanyakan itu aja. Terima kasih. Ya, jadi yang dimasukkan di sini adalah dalam keadaan darurat. Itulah meminta sesuatu yang baik dia. Jadi tidak melakukan hal-hal yang, misalnya ada yang orang menjual dirinya dia. Jadi rela menjual dirinya, nauzubillah min zalik, yang mohon maaf melacur misalnya. Ini enggak boleh seperti itu karena ini memang amalan-amalan yang dilarang. Jadi sesuatu yang dilarang diharamkan dalam Islam, baik dalam keadaan terjepit pun tidak boleh dia. Jadi dalam keadaan terpaksa pun tidak boleh dia lakukannya. Jadi yang saya masukkan tadi adalah ya mereka memintalah kepada orang-orang yang dianggap memiliki ya harta gitu ya. Tapi itu pun tidak terus-menerus sekali lagi. Jadi tidak terus-menerus dilakukan karena Rasulullah sendiri menjelaskan kepada orang yang tadi, barangkali orang diminta itu sudah tidak mau, tapi dia memberikan secara terpaksa, maka tidak ada keberkahan pada harta itu. Jadi siapapun ya, kalau sering diminta terus, maka di sini pun orang pun akan muncul pada dirinya rasa tidak senang ya. Sudah, mungkin sesekali pada bahasa sekali gitu ya, mungkin
itu adalah seseorang bisa dia. Mungkin lain kali dia tidak akan melakukan lagi. Dia senantiasa berusaha. Sebagaimana Rasulullah mendidik seorang sahabat yang pada situ ingin meminta, Rasulullah kemudian mengatakan, apa kamu tidak punya harta apapun? Hanya pelana kuda ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menawarkan pelana kuda ini, dibeli oleh sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini separuh untukmu, untuk keluargamu, dan separuh lagi diberikanlah alat atau kapak ya. Kamu cari kayu bakar, kemudian kamu berusaha. Jadi Islam inilah tidak suka dengan orang-orang yang suka meminta-mintanya. Kalau mungkin dalam keadaan terpaksa, sesekali mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau terus-menerus tidak, apalagi menempuh jalan-jalan yang tidak diridhoi, ya, sebagaimana tadi menjual dirinya, dia rela melakukan itu demi untuk anaknya. Karena pernah dulu ketika suatu saat ada penggerbekan di tempat-tempat pelacuran, ya. Jadi mereka mengatakan kan sudah tidak boleh lagi beroperasi pada saat bulan Ramadan. Ditutup, ternyata masih ada juga yang nakal, ya. Mereka mengatakan apa? Ya Pak, kami ini kan punya anak, ya. Kami juga ingin lebaran. Bagaimana kalau kami nanti kalau pulang tidak membawa uang? Jadi mereka masih tahu juga ada lebaran, ya. Punya anak juga, tapi keadaan mereka sangat terpaksa sekali. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena memang jalannya itu boleh, jalan yang haram. Jalan yang haram. Bekerjalah, ya. Sekarang insya Allah misalnya kita berjualan apa saja yang halal, jual sambal kan halal, ya. Bikin sambal kemudian dijualkan insya Allah halal. Yang penting kita ini mau berusaha. Jangan menempuh jalan-jalan yang haram sehingga hasilnya pun akan haram. Kita pun tidak akan mendapatkan ridho dari Allah, justru akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan ke depan. Antum ambil mic-nya sana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya melihat di TV ada fenomena yang cukup unik. Ketika seorang anak memang diperdagangkan untuk meminta-minta gitu loh. Sementara dalam hadis yang Ustaz terangkan di situ kan kita dilarang untuk meminta. Nah, untuk dosa si anak ini, apakah memang dia berdosa ataukah yang menyuruh semacam bos atau big boss itu yang patut dipertanyakan itu? Kemudian Ustaz, ketika seorang itu selalu tiap hari meminta kepada Allah, karena ini terkait kesehatan itu sangat mahal Ustaz kalau diukur dengan harta yang kita miliki gitu loh. Apakah ketika kita selalu meminta sehat kepada Allah itu apakah ini juga tidak bertentangan sama yang diterangkan Ustaz ini? Kemudian lagi Ustaz, kadang-kadang seorang anak atau keponakan gitu saya melihat itu agak sering meminta gitu, walaupun saya lihat itu kadang-kadang punya gitu loh. Kebiasaan minta-minta itu apakah juga bertentangan dengan yang barusan diterangkan Ustaz? Terima kasih. Iya, jadi yang paling terakhir saya jawab dulu. Jadi ada kebiasaan anak-anak kita yang meminta sudah punya. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita jangan meminta kecuali kepada ayah dan ibu, ya. Jangan meminta kepada siapapun, hatta kepada orang tua kita, gitu. Jangan. Kalau mintalah sama ayah dan ibu saja. Jadi jangan kepada yang lain-lain. Untuk mengajarkan kepada anak kita supaya dia tidak mudah untuk meminta-minta. Dan kita juga membiasakan kalau mereka sudah punya jangan meminta. Sudah cukup itu aja. Dia minta kepada kita, jangan. Kita sudah berikan dia sekian, sudah, jangan. Jadi untuk mendidik mereka ini supaya apa? Qanaah. Karena nanti ketika mungkin jumlahnya kecil sekarang, mungkin hanya 500 perak aja. Enggak, sudah sekian. Untuk mendidik dia menjadi orang yang disiplin. Kalau misalnya kita beri lebih, kita ajarkan kepadanya untuk separuh untuk ditabungkan, separuh untuk belanja. Jadi mulai kecil kita ajarkan seperti itu. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa sudah diberikan, jangan. Misalnya, itu ada umnya coba minta, jangan. Kamu sudah punya, tidak boleh minta-minta. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita supaya dia tidak minta kepada siapapun kecuali kepada ayah, kepada ibunya. Hatta kepada kakeknya pun jangan. Jadi kalau dia nanti sudah terbiasa meminta, maka dia akan berani minta kepada orang lain. Maka ini nanti akan, ya mungkin sekarang ini tidak termasuk dalam hadis ini kan dia masih kecil ya. Tapi nanti ke depan, ini nanti akhirnya pengaruhnya 10 atau 20 tahun lagi, dia 10 tahun lagi akan berpengaruh dia. Baik. Kemudian yang kedua, kalau kita minta kepada Allah, justru Allah itu senang. Yang enggak bolehlah minta ke manusia. Izhar billahi yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap Allah, maka Allah pun akan
akan mencintai kalian. Izhad ma indan nas bukan nas. Jadi janganlah kalian suka meminta kepada manusia, maka manusia pun akan suka kepada kalian. Jadi justru kalau seseorang tidak meminta kepada Allah, maka Allah pun akan murka. Jadi kita ini suruh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil annahum yarshudun. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa waladzina yastakbiruna an ibadati. Jadi siapa yang yastakbir, sombong, enggak mau minta-minta kepadaku, maka mereka itu adalah termasuk orang-orang yang ingkar kepadaku. Mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesehatan, minta harta, silakan. Allah itu Maha Ghani. Allahu Al-Ghani. Allahu Salam. Allah itu salam, memiliki keselamatan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak boleh adalah minta kepada manusia. Baik. Kemudian yang pertama tadi, yang utama, ya, siapa yang bersalah di sini ya? Di dalam kajian fikih itu ada tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain. Dia membunuh kemudian karena orang lain. Artinya disuruh oleh orang lain. Ada dua. Kalau membunuh itulah merupakan menjadi profesi dia, kemudian dia minta menerima bayaran, dosanya nanti satu-satu. Yang membunuh dan yang menyuruh. Kemudian yang kedua, dia memang tidak suka untuk melakukan pembunuhan. Kemudian disuruh sama orang, udah saya bayar sekian. Jadi siapa yang nanggung dosanya? Nah, kalau dia menerima dengan kerelaannya, dia juga ikut dosa. Wah, ini mumpung dapat uang sekian, oke lah, tidak apa-apa lah, sekalipun saya terpaksa melakukannya. Ini dosanya juga sama-sama ditanggung. Nah, yang ketiga, dia dalam keadaan sangat terpaksa sekali, dipaksa untuk membunuh. Kalau kamu tidak membunuh, saya akan bunuh kamu. Kalau kamu tidak membunuh dia, saya akan membunuh kamu, bahkan keluarga kamu saya akan bunuh semuanya misalnya. Maka yang berdosa di sini adalah yang melakukan, yang menyuruh ini. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan dalam hatinya itu penuh dengan keimanan. Sama dengan kasus yang tadi. Ya, siapa yang salah nantinya? Ya, kalau mungkin anak-anak kecil mungkin mereka nggak tahu menahu ya, disuruh minta-minta di jalanan, nanti mereka menyetor kepada bosnya ini, kepada big bosnya ini, nyetor, kemudian baru nanti dia diberikan sedikit mungkin. Nah, ini siapa yang salah? Yang salah tentunya adalah yang menyuruh ini. Anak kecil tahu apa dia? Mereka belum balik ya. Mereka belum mendapatkan taklid. Yang bersalah adalah mereka yang nyuruh. Tapi kalau mereka sudah besar, mereka mendaftar, saya mendaftar, saya mau meminta-minta. Tapi kita bagi dua. Nah, sama yang mendapatkan kehinaan nanti adalah sama-sama. Yang melakukan juga yang menyuruh pun akan mendapatkan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itulah Islam tidak mengendaki orang itu untuk meminta-mintanya. Illa kecuali dalam keadaan sangat terpaksa sekali, baru dia boleh diperbolehkan untuk meminta. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang qanaah, selalu menerima dengan ikhlas pemberian Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup dengan apa yang telah diberikan, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita dari alam barzah, kita dalam keadaan sempurna dan kita tidak menanggung apapun. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, wabil khusus adalah bapak kita, jamaah kita, Bapak Supandi ya. Bapak Afandi yang insyaallah akan operasi. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, kemudahan dan keselamatan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.